Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Adelia Feby Anastasia, yang kedua ada Afrilia Yelsa Ayu Natasha, yang ketiga Dwi Sylviarini, yang keempat Hilya Diana Syifa, yang kelima Najwa Alfiatur Rahmah, dan yang keenam ada Qurratu A'yunin. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir flipbook mengenai materi yang pertama itu ada konsep dasar pengantar ilmu ekonomi ada di bab 1, yang kedua ada penawaran dan permintaan agregat beserta kebijakan fiskal dan moneter yang nantinya ada di bab 2. Oke, saya selaku pembawa materi yang pertama, saya Hilya Diana Syifa akan menyampaikan mengenai definisi ekonomi. Nah, istilah ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau rumah tangga dan nomos yang artinya peraturan, yang secara harfiah itu berarti pengelolaan rumah tangga. Nah, terdapat 3 definisi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, ekonomi itu adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara, serta cara individu dan masyarakat itu mengatur sumber daya untuk mencapai efisiensi ekonomi. Yang kedua ada dari Albert Marshall, yang mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan dan kolektif dalam penggunaan barang-barang material. Nah, ini ada juga yang ketiga yaitu oleh Paul Samuelson, yang mendefinisikan ekonomi sebagai cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk konsumsi masyarakat. Nah, dalam ekonomi itu terdapat 2 cakupan. Yang pertama itu ada ekonomi mikro. Di ekonomi mikro ini ilmu ekonomi itu mempelajari perilaku individu dan unit-unit kecil dalam perekonomian seperti konsumen dan produsen. Nah, fokus utama dari ekonomi mikro ini meliputi analisis keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau perusahaan dalam menentukan harga, kuantitas, dan alokasi sumber daya produksi. Yang kedua itu cakupan ilmu ekonomi itu ada ekonomi makro. Nah, berbanding terbalik dengan ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, yang mencakup analisis kinerja ekonomi, perilaku agregat, serta proses pengambilan keputusan dalam skala besar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Apa sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Pelaku kegiatan ekonomi adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 4 pelaku. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau yang disingkat dengan RTK. Yang kedua ada rumah tangga produksi atau yang disingkat dengan RTP. Yang selanjutnya rumah tangga negara atau disingkat dengan RTN, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri atau MLN. Yang pertama kita akan bahas adalah rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tujuannya untuk memakai atau menggunakan barang dan jasa. Nah, rumah tangga konsumsi ini juga memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah menyediakan faktor produksi. Apa saja sih faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi? Faktor produksi yang disediakan seperti tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Peran yang kedua yaitu memperoleh imbalan atas faktor produksi yang diberikan. Jadi sebagai balas jasa atas faktor produksi yang telah digunakan atau yang telah diberikan, mereka akan mendapatkan upah atau wage kepada tenaga kerja, bunga atau interest kepada pemilik modal, sewa atau rent kepada pemilik harta tetap, dan laba atau profit kepada tenaga usahawan. Peran selanjutnya yaitu bertindak
membelanjakan penghasilan serta mengonsumsi barang jasa. Dan peran yang terakhir adalah membayar pajak kepada pemerintah. Pelaku kegiatan ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produksi atau yang disingkat dengan RTP. Rumah tangga produksi ini adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, perusahaanlah yang sebagai produsen atau individu maupun kelompok yang kegiatannya menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Itu juga bisa disebut sebagai rumah tangga produsen. Sama dengan rumah tangga konsumsi tadi, rumah tangga produsen ini juga memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu memproduksi barang jasa kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, menggunakan atau menyewa faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Ketiga, menjual hasil produksinya dan memperoleh laba. Selanjutnya, membayar balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Membayar balas jasa ini dilakukan kepada rumah tangga konsumsi. Dan yang terakhir, peran RTP adalah membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga negara atau RTN. Apa sih RTN itu? Di dalam RTN ini ada pemerintah. Nah, pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang berperan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dan konsumen dalam kegiatan perekonomian. Jadi, dalam kegiatan perekonomian ini tidak hanya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen yang bertindak sebagai produsen dan konsumen, tetapi juga rumah tangga negara yang memiliki atau yang bertindak sebagai produsen dan konsumen. Selain itu, rumah tangga negara ini juga memiliki beberapa peran, sama seperti RTK dan RTP tadi. Peran RTN yang pertama yaitu membelanjakan penerimaan negara, yang kedua menyediakan barang jasa untuk masyarakat, dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas kegiatan ekonomi dengan kebijakan ekonomi. Kebijakannya meliputi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi bedanya RTN, RTK, dan RTP ini terdapat pada peran yang menjaga stabilitas kegiatan ekonomi dengan kebijakan ekonomi. Kalau RTP dan RTK tadi hanya berperan sebagai, kalau RTP menyediakan kalau RTP memproduksi barang jasa, kalau RTK menyediakan faktor produksi. Nah, kalau rumah tangga negara ini atau RTN ini tidak hanya sebagai produsen dan konsumen, tapi dia juga menjaga stabilitas kegiatan ekonomi dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian yang ada. Selanjutnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang keempat, masyarakat luar negeri atau yang disingkat dengan MLN. Masyarakat luar negeri ini terlibat dalam perekonomian ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional atau ekspor impor. Nah, peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi ini juga meliputi sebagai produsen, konsumen, dan terlebih lagi juga sebagai investor. Jadi ternyata yang berperan sebagai produsen dan konsumen ini tidak hanya RTP, RTK, dan RTN aja, tetapi juga masyarakat luar negeri. Tetapi peran MLN yang berbeda, yaitu juga sebagai investor yang tidak dimiliki oleh rumah tangga yang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang alur aktivitas ekonomi. Dalam alur aktivitas ini ada suatu istilah yaitu circular flow diagram. Apa sih circular flow diagram ini? Circular flow diagram artinya diagram interaksi. Interaksi antar apa? Yaitu interaksi antar pelaku ekonomi. Pengertian dari circular flow diagram ini yaitu merupakan interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu
dan diwujudkan dalam arus melingkar. Jadi circular flow diagram ini menggambarkan interaksi timbal balik antara pelaku kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu dan diwujudkan dalam arus melingkar. Jadi di dalam circular flow diagram ini terdapat pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, tetapi diwujudkan dalam arus melingkar. Nah, dalam circular flow diagram ini ada beberapa alur utama. Yang pertama adalah aliran barang dan jasa. Dalam aliran barang dan jasa ini, rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan melalui pasar input. Jadi selain ada pelaku kegiatan ekonomi di dalam circular flow diagram, ada juga pasar input. Selanjutnya, perusahaan memanfaatkan faktor produksi ini untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar output. Selain pasar input juga ada pasar output. Selanjutnya, barang dan jasa dibeli oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan. Aliran yang kedua yaitu aliran uang. Di sini perusahaan membayar balas jasa kepada rumah tangga melalui pasar input berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Selanjutnya, rumah tangga menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan di pasar output. Nah, jadi kesimpulannya, di pasar output ini yaitu pasar barang dan jasa, sedangkan di pasar input tadi yaitu pasar faktor produksi. Selanjutnya kita akan membahas circular flow diagram yang dibedakan menjadi 3 jenis. Ada circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang pertama kita bahas dahulu yaitu circular flow diagram 2 sektor. Di sini ada gambarnya ya, udah terlihat. Di dalamnya ada apa saja, yaitu ada RTK, RTP, pasar input, dan pasar output. Selain itu juga di sini juga ada nomor-nomor ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan membahas apa sih maksud dari gambar ini, apa sih maksud dari nomor-nomor yang ada dalam gambar ini. Langsung saja, yaitu yang pertama dari RTK dahulu. Di sini RTK, kemudian ada alur nomor 1 yang menuju pasar input, yang artinya RTK ini menyediakan faktor produksi dan menjualnya melalui pasar input atau pasar faktor produksi kepada RTP. Dan RTP ini melakukan balas jasa kepada RTK melalui pasar input juga. Balas jasa berupa uang, yaitu rent, wage, interest, dan profit. Setelah melakukan balas jasa, RTP ini melakukan produksi barang jasa dan kemudian dijual melalui pasar output atau pasar barang jasa kepada rumah tangga konsumsi. Dan rumah tangga konsumsi ini akan membeli barang jasa melalui pasar output dan melakukan balas jasa berupa uang atau pembelian dan pembayaran. Dan lanjut saja untuk membahas circular flow diagram 3 sektor dan 4 sektor yang kemudian nanti kita akan menemukan beberapa perbedaannya, yaitu circular flow diagram 3 sektor. Di sini terlihat ya ada perbedaan dari circular flow 2 sektor dan 3 sektor. Terlihat banget di tengah ada pemerintah. Tetapi di sini juga masih ada RTK, RTP, pasar input, dan pasar output. Alurnya juga masih ada alur 1, 2, 3, dan 4. Tetapi di sini ada tambahan, yaitu alur 5 dan alur 6. Langsung saja, yaitu yang pertama sama seperti tadi, RTK menyediakan faktor produksi yang kemudian dijual melalui pasar input dan dibeli oleh RTP. Kemudian RTP melakukan balas jasa melalui pasar input kepada RTK berupa upah, wage, rent, interest, dan profit. Kemudian
RTP melakukan produksi barang jasa yang dijual melalui pasar output atau pasar barang jasa kepada RTK. Nah, RTK kemudian membeli barang jasa tersebut melalui pasar output, kemudian melakukan balas jasa kepada RTP. Balas jasa berupa apa? Berupa uang juga ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada pemerintah. Di sini ada terlihat ya garis warna kuning atau alur warna kuning dan warna hitam. Nah, pemerintah ini juga membeli faktor produksi di pasar input. Kemudian pemerintah juga melakukan pembayaran berupa uang. Dan pemerintah ini juga melakukan produksi atau bertindak sebagai produsen dan melakukan penjualan melalui pasar output. Apa sih produksi pemerintah? Yaitu meliputi kayak Pertamina atau PLN yang kemudian dijual pada pasar output atau pasar barang jasa. Dan kemudian pemerintah juga menerima balas jasa berupa uang dan uang pembelian atau pembayaran. Nah, sekarang ganti fokus pada alur nomor 5 dan alur nomor 6. Apa sih maksudnya? Nah, pada alur nomor 5, pemerintah ini memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Bisa berupa subsidi listrik atau LPG yang 3 kg itu. Setelah pemerintah ini memberikan subsidi kepada RTK dan RTP, pada alur nomor 6, RTK dan RTP ini diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Jadi, pemerintah memberikan subsidi, RTP dan RTK wajib membayar pajak pada pemerintah. Jadi, seperti itu pada circular flow diagram 3 sektor. Bedanya ada pada pemerintah dan alur subsidi serta pajaknya. Selain itu juga ada circular flow diagram 4 sektor. Di sini bedanya ada pada MLN. Jadi circular flow diagram 4 sektor ini masih sama dengan circular flow diagram 3 sektor, tetapi dia melibatkan MLN di dalamnya. Tetapi peran MLN juga sama seperti RTP RTK tadi. Yang pertama langsung saja, RTK di sini masih sama, yaitu menjual faktor produksi atau menyediakan faktor produksi yang dijual melalui pasar input, kemudian dibeli oleh RTP, dan RTP melakukan balas jasa berupa upah kepada RTK, kemudian RTP memproduksi barang jasa dan dijual kepada pasar output atau pasar barang jasa yang ditujukan oleh RTK dan pemerintah. Kemudian RTK ini membayar balas jasa kepada RTP berupa upah juga. Nah, pemerintah ini juga membeli faktor produksi melalui pasar input dan membayar balas jasanya, dan kemudian pemerintah memproduksi barang jasa yang kemudian dijual ke pasar output. Pemerintah juga akan memperoleh balas jasanya berupa upah. Kemudian di sini MLN ini juga akan membeli faktor produksi berupa tenaga kerja. Misalnya MLN membutuhkan tenaga kerja, jadi mereka akan mengimpor tenaga kerjanya dari negara lain untuk negaranya. Kemudian mereka akan membayar balas jasa. Jika mereka mengimpor tenaga kerja, mereka akan membayar upah berupa wage atau gaji. Dikarenakan dia mengimpor tenaga kerja, jadi mereka bertransaksi melalui pasar input. Selain itu juga MLN juga akan melakukan transaksi pada pasar output, yaitu pasar barang jasa. Jika MLN ini membutuhkan barang jasa dari negara kita, dia akan melakukan impor juga dari pasar output. Misalnya membutuhkan beras, dia akan melakukan impor di negara kita dan akan melakukan balas jasa berupa upah. Tidak hanya impor, terkadang negara kita juga akan membutuhkan sumber daya manusia dari
MLN atau barang dari misal kita ini sebagai MLN ini mengimpor sumber daya manusia atau tenaga kerja atau mengimpor barang dari negara kita. Nah, kita sebagai RTK ini itu sebagai negara ekspor karena kita yang menyediakan dan memberikan ke luar negara. Tidak hanya MLN yang impor dari negara kita, tapi kita juga bisa sebagai impor kepada MLN. Kita akan membutuhkan faktor produksi dari negara lain atau barang jasa negara lain, maka kita akan melakukan impor dari negara lain, dan negara lain ini akan berperan sebagai ekspor kepada negara kita. Jadi perbedaan dari 3 circular flow diagram, yaitu kalau diagram 2 sektor, dia hanya melibatkan RTP dan RTK beserta pasar input dan output yang menjadi perantara. Kalau 3 sektor ini melibatkan RTP, RTK, dan pemerintah, dan juga pasar input serta pasar output. Nah, kalau 4 sektor, dia akan melibatkan RTK, RTP, pemerintah, dan MLN. Seperti itu. Jadi itu perbedaan dari alur aktivitas ekonomi yang ada, yaitu circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Setelah membahas mengenai definisi, pelaku, dan juga alur aktivitas ekonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh N. Gregory Mankiw. Berdasarkan buku Principle of Economics tahun 1989 yang dibuat oleh Gregory Mankiw, terdapat 10 prinsip ekonomi. N. Gregory Mankiw sendiri adalah seorang ekonom terkemuka asal Amerika Serikat. Prinsip ekonomi yang pertama yaitu people face trade-offs. Trade-offs adalah pengorbanan yang dibuat ketika memilih satu pilihan daripada pilihan yang lain. To get something that we like, we usually have to give up something else that we also like. Mankiw and Gregory tahun 2015. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus mengorbankan sesuatu yang lain. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pilihan yang kita buat melibatkan biaya, baik itu waktu, uang, ataupun sumber daya lain. Contohnya, ketika kita memutuskan untuk menghabiskan waktu belajar di weekend, maka kita mengorbankan waktu kita untuk bersenang-senang di hari tersebut. Trade-offs biasanya berkaitan dengan efisiensi dan equity. Dalam kebijakan ekonomi, keduanya saling bertolak belakang. Efisiensi biasanya merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan output atau manfaat, sedangkan equity berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kekayaan secara adil di antara anggota masyarakat. Terdapat pandangan bahwa meningkatkan efisiensi bisa mengorbankan keadilan dan sebaliknya, sehingga terdapat trade-offs yang sering muncul karena keduanya sulit dicapai secara bersamaan. Dalam ekonomi, memahami trade-offs akan membantu membuat keputusan yang lebih bijak dengan memikirkan resiko serta mempertimbangkan apa yang harus dikorbankan. Prinsip yang kedua yaitu the cost of something is what you give up to get it atau opportunity cost. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip yang pertama, karena setiap trade-off yang dihadapi individu menciptakan opportunity cost. Ketika kita membuat suatu pilihan, selain memperhatikan apa yang harus dikorbankan, kita harus mempertimbangkan biaya peluang. Mankiw menyatakan bahwa the opportunity cost of an item is what you give up to get that item. Artinya, biaya peluang suatu barang adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Opportunity cost adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih suatu tindakan atau keputusan. Hal tersebut menjelaskan bahwa biaya dari sesuatu tidak hanya diukur dari segi uang saja, tetapi juga dari apa yang kita tinggalkan. Semakin besar manfaat dari alternatif yang dikorbankan, maka akan semakin besar opportunity cost-nya. Misalnya, jika seseorang memilih untuk pergi ke universitas, biaya kesempatan mereka tidak hanya mencakup biaya kuliah, tetapi juga pendapatan yang hilang dari pekerjaan penuh waktu yang mereka tinggalkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, dengan memahami mengenai opportunity cost, kita dapat membuat keputusan dengan lebih rasional, serta prinsip ini menekankan pentingnya pertimbangan mendalam sebelum membuat keputusan agar hasilnya jauh lebih optimal. Prinsip ekonomi yang ketiga yaitu rational people think at the margin, yang artinya orang rasional berpikir terhadap margin. Prinsip ini menjelaskan bahwa orang yang berpikir maupun bertindak secara rasional tidak akan membuat keputusan secara sembarangan. Sebaliknya, mereka akan cenderung mengamati perubahan kecil atau tambahan, yang disebut juga marginal, dalam manfaat dan biaya yang terkait dengan suatu keputusan yang mereka ambil. Diketahui, saat seseorang mempertimbangkan untuk membeli 1 unit tambahan barang atau jasa, mereka akan memikirkan apakah manfaat tambahan yang mereka dapatkan atau marginal benefit lebih besar daripada biaya tambahan yang harus mereka keluarkan, atau marginal cost. Orang-orang akan cenderung berpikir, apakah barang yang saya beli saat ini akan bermanfaat untuk saya ke depannya? Misalnya saja, seperti ada seorang siswa yang mengambil bimbingan belajar di luar jam sekolah dengan mempertimbangkan manfaat marginal, yaitu pemahaman berupa materi yang lebih baik dibanding dengan di sekolah dengan biaya marginal, yaitu harga bimbel dan waktu yang perlu dikorbankan. Hal itu menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah menerapkan prinsip rational people think at the margin. Prinsip ekonomi yang keempat yaitu people respond to incentive, yang artinya orang-orang memberikan respon terhadap insentif. Prinsip ini menekankan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh insentif, baik yang berupa penghargaan maupun berupa hukuman. Insentif sendiri merupakan sesuatu yang memotivasi seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Insentif dapat berupa hal ekonomi seperti uang atau harga, maupun berbentuk sosial seperti penghargaan atau pengakuan, atau bahkan berbentuk moral seperti rasa tanggung jawab. Sebagai contoh, ketika pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik, insentif ini menurunkan biaya pembelian kendaraan tersebut, sehingga lebih banyak orang cenderung beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Di sisi lain, jika pajak untuk produk tertentu seperti rokok dinaikkan, orang mungkin akan mengurangi konsumsi rokok karena biaya menjadi lebih tinggi. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam insentif akan mempengaruhi keputusan dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Lanjut ke prinsip atau konsep ekonomi yang kelima. Yang kelima itu ada konsep trade can make everyone better up. Maksudnya adalah perdagangan itu menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Nah, sebelum masuk ke pengertian dari konsep itu sendiri, kita akan masuk ke pengertian perdagangan. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang melibatkan transaksi barang dan atau jasa baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Tujuan dari perdagangan ini adalah pengalihan hak atas barang dan jasa dengan imbalan atau kompensasi yang sesuai. Nah, sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi, perdagangan ini membawa manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat. Alasannya itu kenapa? Yang pertama itu karena adanya spesialisasi dan efisiensi. Ketika sebuah negara atau kedua perusahaan itu melakukan perdagangan, mereka itu pasti akan fokus pada produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan berusaha untuk menggunakan biaya produksi yang seminimal mungkin untuk memproduksi suatu barang. Terus yang kedua itu ada akses barang jasa non-lokal. Perdagangan ini memungkinkan akses ke produk yang tidak dapat diproduksi secara lokal karena keterbatasan sumber daya tadi. Nah, karena dengan perdagangan, otomatis pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi suatu barang karena keterbatasan sumber daya, dengan perdagangan, pihak tersebut akan mendapatkan barang tersebut dari pihak yang lain dengan perdagang tadi. Terus ada skala ekonomi. Nah, pasar yang luas itu mendukung peningkatan skala produksi, menurunkan biaya per unit, dan meningkatkan daya saing. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dengan perdagangan, suatu negara itu hanya akan fokus pada produksi produk di mana mereka memiliki keunggulan komparatif di dalamnya. Terus juga ada transfer teknologi.
perdagangan itu mendorong berbagai teknologi, inovasi, dan praktik terbaik antar negara untuk peningkatan produktivitas. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang itu atau ketika sebuah negara itu melakukan perdagangan di pasar internasional untuk meningkatkan atau mempertahankan daya saing dari produk itu sendiri, perusahaan atau negara tersebut harus meningkatkan inovasi dari produk tersebut yang ditunjang dengan peningkatan teknologi itu tadi. Terus yang terakhir itu ada diversifikasi risiko, artinya membuka pasar baru dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau satu sumber pendapatan. Terus selanjutnya lanjut ke prinsip atau konsep yang keenam, yaitu market are usually a good way to organize economic activity. Maksudnya pasar itu merupakan tempat atau medan yang cocok untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu, pasar itu merupakan salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha yang menjual barang dan jasa ataupun bahkan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Nah, pasar dalam ilmu ekonomi ini adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Tapi teman-teman, pasar itu tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu karena pasar tidak memiliki atau tidak mempunyai batas geografis. Yang dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Jadi pasar itu tidak kayak misal ada tempat namanya pasar, itu kita sebut pasar. Iya, memang itu pasar karena tempat bertemu penjual dan pembeli. Tapi pasar itu tidak hanya itu, teman-teman. Pasar itu terjadi atau merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan dari tenaga kerja, modal, usaha berharga, dan uang ataupun barang-barang lainnya. Ketika sebuah kegiatan itu ada seperti penawaran dan permintaan, maka kegiatan tersebut dapat disebut dengan pasar. Nah, seperti konsepnya tadi, kenapa pasar itu menjadi tempat yang cocok untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi? Karena yang pertama itu, pasar merupakan pusat transaksi, yaitu mempertemukan penjual dan pembeli. Yang kedua itu ada efisiensi yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan secara alami. Karena dengan pasar atau di pasar itu penjual dan pembeli itu jadi tahu, atau produsen itu lebih tahu bagaimana kondisi permintaan konsumen terhadap barang tersebut, sehingga nanti produsen bisa menyesuaikan tingkat penawarnya berdasarkan tingkat permintaan yang ada. Nah, yang ketiga itu ada fleksibilitas atau tidak adanya lokasi fisik dan mendukung transaksi digital seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada diversitas, yaitu mencakup barang, jasa, tenaga kerja, dan modal. Terus yang kelima itu ada skala ekonomi, yaitu mendukung produksi dan distribusi besar-besaran. Yang keenam itu ada akses global, yaitu memungkinkan partisipasi lintas negara atau lintas wilayah. Oke, baik. Kita masuk ke prinsip nomor 7. Government can sometimes improve market outcome, atau yang artinya pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Untuk pasar bisa berjalan dengan baik, kita butuh lembaga seperti polisi dan pengadilan. Kenapa sih? Bayangkan aja jika petani menanam hasil bumi, tapi takut hasil panennya dicuri, ataupun restoran yang takut pelanggannya tidak membayar setelah makan. Nah, di sini peran polisi dan pengadilan untuk melindungi hak milik kita. Kemudian, ada dua alasan pemerintah campur tangan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan efisien. Terkadang, pasar bebas tidak bisa mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Ini disebut kegagalan pasar. Contohnya, ketika ada eksternalitas atau dampak dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Misalnya, polusi dari pabrik yang merugikan kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian adanya kekuatan pasar. Ketika sedikit pihak mengendalikan harga, misalnya kalau hanya ada satu sumur di kota, pemilik sumur bisa menaikkan harga sesuka hatinya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bisa membuat kebijakan seperti mengatur emisi polutan atau membantu membatasi kekuatan monopoli. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kesetaraan. Pasar bebas biasanya menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Contohnya, pemain basket top bisa jadi sangat kaya raya, tetapi pemain catur terbaik mungkin tidak. Untuk mengatasi ini, pemerintah bisa menerapkan kebijakan pajak dan sistem kesetaraan agar kekayaan lebih merata. Kita masuk ke prinsip nomor 8. A country's standard of living depends on its ability to produce goods and service. Artinya, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Bayangkan aja, pada tahun 2011, rata-rata pendapatan warga Amerika adalah 48.000 US dollar per tahun. Sementara itu, warga Meksiko rata-rata pendapatannya cuma 9.000 US dollar. Kemudian warga Tiongkok 5.000 US dollar dan yang paling rendah warga Nigeria hanya 1.200 US dollar. Kenapa bisa begitu? Jawabannya yaitu produktivitas. Produktivitas itu adalah kunci utama. Ini adalah jumlah barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh setiap pekerja dalam suatu negara. Semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi pula standar hidupnya. Mengapa sih produktivitas itu penting? Produktivitas mempengaruhi berapa banyak barang dan jasa yang bisa dihasilkan dalam ekonomi. Jika pekerja suatu negara bisa menghasilkan banyak barang dan jasa dengan efisien, maka negara tersebut bisa menikmati standar hidup yang lebih tinggi. Contohnya Amerika pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pendapatan di AS tumbuh lebih lambat. Banyak yang mengira ini karena persaingan dari negara seperti Jepang. Namun, alasan sebenarnya adalah pertumbuhan produktivitas di Amerika Serikat yang melambat. Bagaimana sih cara meningkatkannya? Yang pertama yaitu pendidikan yang baik. Pekerja perlu mendapatkan pendidikan yang baik agar memiliki keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, alat dan fasilitas. Pekerja membutuhkan alat dan teknologi yang baik untuk bekerja lebih efisien. Yang terakhir adalah akses ke teknologi. Pekerja harus memiliki akses ke teknologi terbaru untuk meningkatkan hasil kerja mereka. 9. Prices rise when government print too much money. Artinya, harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Kondisi ini biasa disebut dengan inflasi. Ketika pemerintah menghasilkan uang negara dalam jumlah besar, nilai uang tersebut akan turun. N. Gregory Mankiw 2015. Hal ini bisa terjadi karena jumlah peredaran uang yang berlebihan tidak diimbangi oleh pertumbuhan barang dan jasa yang memadai. Akibatnya, nilai uang akan menurun karena lebih banyak uang yang bersaing untuk membeli barang dan jasa yang sama. Artinya, orang-orang bersedia membayar lebih atas barang yang sama sehingga menciptakan persaingan dalam menggunakan uang untuk membeli barang yang nantinya akan menyebabkan harga barang meningkat. Dampak pencetakan uang yang berlebih. Yang pertama, penurunan daya beli karena masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi dikarenakan oleh ketidakpastian yang akan berdampak pada bisnis dan individu untuk merencanakan keuangan. Yang ketiga, akan terjadi hiperinflasi. Jika inflasi tidak terkendali, seperti yang terjadi pada Zimbabwe, hiperinflasi dapat menyebabkan nilai mata uang hancur. Dalam mengatasi hal ini, bank sentral seperti Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter memiliki tugas untuk mengontrol laju jumlah uang yang beredar guna untuk menjaga stabilitas harga. 10. Society faces a certain trade-off between inflation and unemployment. Artinya, masyarakat menghadapi jangka pendek trade-off antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan ekonomi dalam jangka pendek bertujuan untuk menurunkan pengangguran, misalnya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan suku bunga, akan cenderung mendorong kenaikan inflasi. Sebaliknya, pengendalian inflasi seperti melalui kebijakan moneter ketat dapat menyebabkan kenaikan pengangguran.
Trade-off terjadi karena permintaan agregat meningkat. Dalam hal ini, perusahaan akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa, sehingga membutuhkan banyak pekerja. Kejadian ini dapat menurunkan pengangguran, namun permintaan juga menyebabkan harga naik, sehingga inflasi meningkat. Hubungan ini hanya terjadi dalam jangka pendek, karena para ekonom percaya dalam jangka panjang tingkat pengangguran cenderung kembali ke tingkat alami, natural rate of unemployment, dan inflasi akan ditentukan oleh pertumbuhan uang dalam ekonomi sehingga tidak mengalami trade-off. Dalam hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan trade-off saat membuat kebijakan. Prinsip ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan ekonomi agar stabilitas harga tetap terjaga serta menekan tingkat pengangguran. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke materi yang kedua, yaitu bab 2 mengenai penawaran dan permintaan agregat beserta kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, di sini itu kita bakal belajar mengenai apa sih itu permintaan, penawaran agregat, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian. Nah, selain itu kita juga bakal belajar tentang kebijakan fiskal dan moneter yang nantinya itu akan berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian. Definisi dan konsep dasar permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri atau aggregate demand adalah total jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh semua pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam suatu periode tertentu. Komponen utama dari permintaan agregat mencakup 1. Konsumsi rumah tangga yang disimbolkan dengan huruf C, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk barang dan jasa. Yang kedua yaitu investasi yang disimbolkan dengan huruf I, yaitu pengeluaran oleh perusahaan untuk pembelian barang modal seperti mesin dan bangunan. Yang ketiga yaitu belanja pemerintahan yang disimbolkan dengan huruf G, yaitu pengeluaran oleh pemerintah untuk barang dan jasa seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir adalah ekspor neto yang disimbolkan dengan huruf X min M. Selisih yaitu selisih antara ekspor barang atau jasa yang dijual ke luar negeri dan impor barang atau jasa yang dibeli dari luar negeri. Permintaan agregat merepresentasikan hubungan antara tingkat harga keseluruhan dengan jumlah total permintaan barang dan jasa dalam ekonomi. Yang kedua yaitu definisi dan konsep dasar penawaran agregat. Penawaran agregat sendiri atau agregat supply adalah total jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat antara lain seperti yaitu yang pertama biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Yang kedua yaitu produktivitas, yaitu efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah, antara lain seperti pajak, subsidi, dan regulasi yang mempengaruhi biaya produksi. Penawaran agregat memiliki dua pendekatan utama, yaitu pendekatan jangka pendek atau short run aggregate supply atau yang disebut juga SRAS, yaitu kurva penawaran agregat yang cenderung naik karena beberapa faktor produksi bersifat tetap. Yang kedua yaitu pendekatan jangka panjang, yaitu yang disebut juga long run aggregate supply atau LRAS, yaitu kurva penawaran agregat yang vertikal, mencerminkan tingkat output potensial ekonomi yang stabil tanpa pengaruh tingkat harga. Kita masuk ke fungsi permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama yaitu fungsi permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri mencerminkan total permintaan untuk barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Fungsinya meliputi yang pertama, menentukan tingkat keseimbangan ekonomi. Permintaan agregat membantu menentukan keseimbangan antara total pengeluaran dalam perekonomian seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Keseimbangan ini penting untuk mencegah ketidakseimbangan ekonomi seperti inflasi atau resesi. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat konsumsi dan investasi, yaitu mengetahui pola konsumsi masyarakat dan keputusan investasi suatu perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai indikator kesehatan ekonomi, yaitu ketika permintaan agregat tinggi, ekonomi cenderung tumbuh pesat. Begitupun sebaliknya, ketika permintaan agregat rendah, itu bisa menandakan melemahnya aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran agregat.
Penawaran agregat sendiri menunjukkan total jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Fungsinya meliputi yang pertama, menentukan tingkat output ekonomi. Penawaran agregat membantu menentukan kapasitas produksi suatu perekonomian. Tingkat produksi bergantung pada faktor-faktor seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal. Yang kedua yaitu mengukur respon produsen terhadap perubahan harga. Penawaran agregat menunjukkan bagaimana produsen menyesuaikan output ketika terjadi perubahan tingkat harga dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang terakhir, fungsi dari penawaran agregat yaitu menganalisis stabilitas ekonomi. Penawaran agregat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi karena jika penawaran tidak dapat dipenuhi oleh permintaan, hal ini bisa menyebabkan inflasi. Sebaliknya, jika penawaran terlalu tinggi dibanding permintaan, bisa terjadi penurunan harga atau deflasi. Setelah mengetahui pengantar dari penawaran dan juga permintaan agregat, kita akan membahas lebih rinci mengenai keduanya. Yang pertama yaitu penawaran agregat. Penawaran agregat adalah total jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran agregat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply, dan yang kedua penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply. Penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply adalah konsep yang menggambarkan total output barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian dalam jangka pendek, di mana beberapa biaya tetap atau kaku. Dalam konteks ini, perubahan tingkat harga memiliki dampak langsung pada jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Sementara, penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply adalah konsep yang menggambarkan total output barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian ketika semua faktor produksi sepenuhnya dapat disesuaikan dan digunakan secara optimal. Dalam penawaran agregat, terdapat kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seluruh perekonomian pada suatu tingkat tertentu. Kurva penawaran agregat sendiri juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply. Kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang serta jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam perekonomian pada periode waktu tertentu. Kurva SRAS berbentuk miring ke atas dan memiliki kemiringan positif, yang berarti bahwa ketika tingkat harga meningkat, jumlah output yang ditawarkan juga cenderung meningkat. Begitupun juga sebaliknya, penurunan tingkat harga cenderung menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Mengapa kurva agregat jangka pendek miring dari kiri bawah atau ke kanan atas? Yang pertama, disebabkan oleh teori kekakuan upah. Karena upah tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tingkat harga, maka penurunan tingkat harga mengakibatkan jumlah pekerjaan dan produksi menurun, sehingga perusahaan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Yang kedua ada teori kesalahan persepsi. Penurunan tingkat harga menyebabkan kesalahan persepsi perihal harga relatif, dan kesalahan persepsi ini mempengaruhi produsen untuk menanggapi penurunan tingkat harga dengan menurunkan jumlah penawaran barang dan jasa mereka. Yang ketiga, ada teori kekakuan harga. Tidak semua harga disesuaikan dengan cepat terhadap situasi perekonomian yang cepat berubah. Penurunan harga yang tidak terduga mengenakan beberapa perusahaan yang mengenakan harga lebih tinggi dari yang diharapkan. Dan harga yang terlalu tinggi ini akan menurunkan penjualan dan mendorong perusahaan tersebut mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian, pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat teknologi, yang kelima tingkat harga harapan. Kenaikan faktor-faktor tersebut akan membuat kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan dan begitupun juga sebaliknya. Penurunan faktor-faktor tersebut akan membuat kurva bergeser ke kiri. Pengecualian untuk faktor tingkat harga harapan. Kenaikan tingkat harga harapan yang diharapkan
mengurangi kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Sementara penurunan tingkat harga yang diharapkan meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Yang kedua, kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply. Kurva penawaran agregat jangka panjang menggambarkan total output yang dapat diproduksi oleh perekonomian ketika semua faktor produksi bersifat variabel dan telah sepenuhnya disesuaikan. Kurva LRAS berbentuk vertikal ke atas di tingkat output alami. Tingkat output alami yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian ketika semua sumber daya digunakan secara efisien. Mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal? Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa di suatu negara atau PDB bergantung pada penawaran tenaga kerja, modal, sumber daya alam, serta teknologi untuk mengubah faktor produksi itu menjadi barang dan jasa. Pada jangka panjang, harga tidak mempengaruhi besarnya produksi atau PDB sehingga kurvanya berbentuk vertikal. Pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat teknologi. Faktor-faktor seperti tenaga kerja alami, modal, sumber daya alam, dan teknologi menentukan posisi kurva long run aggregate supply. Setiap perubahan meningkatkan faktor produksi, ekonomi akan menggeser kurva ke kanan. Sementara faktor yang mengurangi kapasitas, faktor produksi akan menggesernya ke kiri. Dalam model klasik, output alami ditentukan oleh faktor-faktor fundamental atau tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi. Pergeseran LRAS tidak dipengaruhi oleh tingkat harga karena menggambarkan kapasitas produksi maksimum ekonomi dalam kondisi ideal atau tanpa inflasi. Setelah kita mempelajari mengenai penawaran agregat, pasti kita dapat mempelajari permintaan agregat. Nah, permintaan agregat itu merupakan seluruh barang konsumsi, barang modal untuk proses produksi, kegiatan ekspor-impor, dan program pembelanjaan pemerintah. Nah, jika dihitung dalam jangka waktu yang panjang, permintaan agregat ini juga bisa disebut dengan PDB atau Gross Domestic Bruto. Nah, di permintaan agregat ini terdapat komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada konsumsi, terus ada investasi, terus yang ketiga ada pendapatan pemerintah, yang keempat itu ada ekspor neto atau ekspor dikurangi dari impor. Nah, untuk menghitung gross domestic bruto dari permintaan agregat ini digunakan rumus C atau konsumsi plus I atau investasi plus G atau pendapatan pemerintah terus plus ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Terus apa aja sih yang mempengaruhi tingkat permintaan agregat ini? Nah, yang mempengaruhi tingkat permintaan agregat itu yang pertama ada tingkat harga. Tingkat harga itu maksudnya tingkat harga barang atau tingkat harga produk itu. Nah, jika harganya itu naik, maka permintaan agregat akan turun. Nah, jika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang itu mengalami kenaikan, otomatis permintaan akan barang tersebut itu mengalami penurunan. Nah, yang kedua itu faktor yang mempengaruhinya ada pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka kemampuan untuk konsumsi akan meningkat, yang artinya permintaan agregat juga akan meningkat. Terus yang ketiga itu ada suku bunga. Suku bunga itu maksudnya suku bunga di bank ya teman-teman. Ketika suku bunga itu naik, maka permintaan agregat akan turun dikarenakan biasanya masyarakat itu memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Tapi ketika suku bunga itu turun, maka masyarakat itu akan memilih memegang uangnya sendiri daripada menyimpan uangnya di bank karena tingkat bunga tadi tidak mengalami kenaikan. Jadi mereka menganggap mereka tidak akan mendapat keuntungan dengan menyimpan uangnya itu di bank. Terus faktor yang selanjutnya itu ada ekspektasi masa depan. Maksudnya ketika konsumen ini optimis pendapatannya di masa depan itu akan naik, maka konsumen tersebut akan membeli barang secara banyak atau secara massal di periode sekarang karena mereka menganggap nggak apa-apa aku beli banyak barang sekarang karena
di masa depan toh pendapatanku juga naik. Jadi mereka memilih untuk membelanjakan banyak uangnya di masa sekarang, yang artinya permintaan agregat di masa sekarang itu akan meningkat. Terus yang terakhir itu ada kebijakan fiskal, yaitu tingkat pengeluaran pemerintah dan perpajakan akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Kenapa? Karena sebagai contoh aja teman-teman, ketika suatu barang itu dikenakan pajak atau pajaknya itu lebih tinggi dari periode sebelumnya, otomatis masyarakat akan berpikir 2 kali untuk membeli barang tersebut, atau bahkan masyarakat itu akan memilih untuk tidak membeli barang tersebut, yang artinya permintaan akan barang tersebut itu akan menurun. Begitu. Setelah kita belajar mengenai faktor dari yang mempengaruhi permintaan agregat, kita masuk ke kurva dari permintaan agregat. Nah, di kurva ini menunjukkan yang garis P1, P2 itu menunjukkan tingkat harga. Terus yang Y1 dan Y2 itu menunjukkan permintaan akan barang atau kuantitas outputnya. Nah, ini di kurva ini ditujukan ketika harganya itu berada pada P2, maka permintaan akan barangnya atau kuantitas outputnya itu ada di Y2. Terus kemudian ketika harganya itu naik menjadi P1, permintaannya itu malah bergeser ke kiri teman-teman, artinya itu menurun, yaitu menjadi Y1. Yang artinya ketika harga suatu barang itu meningkat, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak dari permintaan agregat. Dampak dari permintaan agregat ini, nah ketika permintaannya agregat itu naik, maka artinya output nasional itu jadi meningkat. Ketika output nasional ini meningkat, maka menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi, yang artinya juga menurunkan atau terjadi penurunan tingkat pengangguran. Namun, jika ekonomi sudah mendekati kapasitas penuh, peningkatan permintaan agregat ini dapat menyebabkan inflasi, di mana harga barang dan jasa meningkat. Terus yang kedua itu ada dampak di mana ketika permintaan agregat itu mengalami penurunan. Nah, permintaan agregat itu dapat menurun biasanya itu akibat resesi, sehingga output nasional itu akan menurun, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan tingkat harga. Yang dalam jangka panjang, penurunan permintaan agregat yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan deflasi dan stagnasi ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keseimbangan ADAS atau Aggregate Demand dan Aggregate Supply. Keseimbangan ADAS ini tercapai ketika jumlah barang dan jasa yang diminta atau AD sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau AS pada tingkat harga tertentu. Nah, kondisi keseimbangan ADAS ini dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil. Nah, di bawah ini sudah ada grafiknya ya. Kalau garis yang vertikal ke atas itu melambangkan tingkat harga, dan garis yang horizontal yaitu melambangkan pendapatan nasional. Garis diagonal berwarna merah ini melambangkan AS atau aggregate supply, dan yang berwarna hijau melambangkan aggregate demand. Pada kurva keseimbangan di atas dapat dilihat bahwa keseimbangan terjadi pada titik E, yang merupakan kondisi di mana jumlah aggregate demand sama dengan aggregate supply, sehingga perpotongan pada titik E terjadi saat tingkat harga sebesar P2 dengan pendapatan nasional Y3. Jadi dari garis diagonal AS dan AD ini berpotongan pada titik E, di mana titik E ini terjadi keseimbangan ADAS dengan tingkat harga sebesar P2 dan pendapatan nasional sebesar Y3. Terjadi titik E atau keseimbangan ini menandakan bahwa AD ini sama dengan AS jumlah besarnya. Jadi terjadilah keseimbangan yang memotong kedua garis tersebut pada titik E. Selanjutnya yaitu pengaruh tingkat harga terhadap ADAS. Ada ketika tingkat harga naik. Jika tingkat harga naik, maka daya beli konsumen itu akan turun, yang cenderung menurunkan permintaan agregat atau AD. Maka
Sebaliknya, harga yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan nominal perusahaan yang bisa meningkatkan penawaran agregat supply sampai pada titik tertentu. Nah, selanjutnya yaitu apabila tingkat harga turun. Jika tingkat harga turun, daya beli konsumen ini akan naik sehingga meningkatkan permintaan agregat atau agregat demand, tetapi bisa menurunkan penawaran agregat atau agregat supply karena pendapatan perusahaan ini turun. Jadi, pengaruh tingkat harga terhadap ADAS ini saling keterbalikan ya. Jika tingkat harga naik, maka akan menurunkan AD dan meningkatkan AS. Tetapi, jika tingkat harganya turun, maka AD ini akan meningkat tetapi AS akan turun. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan AD/AS. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal seperti apa sih yang akan memengaruhi keseimbangan AD/AS ini? Yaitu perubahan pengeluaran pemerintah dan pajak dapat memengaruhi permintaan agregat. Jadi, pada kebijakan fiskal yang memengaruhi keseimbangan AD/AS ini berada pada perubahan pengeluaran pemerintah dan pajak. Selanjutnya, kebijakan moneter, yaitu perubahan suku bunga dan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi konsumsi dan investasi. Maka hal tersebut juga akan memengaruhi keseimbangan AD/AS. Dan faktor yang ketiga yaitu perubahan teknologi dan produktivitas. Di sini perkembangan teknologi dan produktivitas meningkatkan efisiensi dalam produksi, sehingga memungkinkan perusahaan akan menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu harga input dan ketersediaan sumber daya alam. Di sini, faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan energi akan memengaruhi biaya produksi perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu implikasi keseimbangan ADAS terhadap ekonomi. Di sini ada 3 implikasi. Yang pertama ada inflasi. Kapan inflasi ini akan terjadi? Yaitu jika permintaan agregat lebih besar dari penawaran agregat dan ada tekanan untuk menaikkan harga yang dapat menyebabkan inflasi. Selanjutnya, resesi. Resesi ini terjadi jika permintaan agregat lebih kecil dari penawaran agregat. Maka akan terjadi resesi karena produksi ini lebih tinggi daripada yang diminta. Selanjutnya yaitu implikasi yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi, yaitu ketika keseimbangan yang stabil dan tumbuh secara bertahap pada kurva AD dan AS akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selanjutnya masuk kepada pandangan Keynesian dan klasik. Pandangan yang pertama yaitu pandangan klasik. Ekonomi klasik berfokus pada prinsip bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa penawaran menciptakan permintaan, Say's Law, yang berarti bahwa produksi barang dan jasa akan selalu menciptakan permintaan yang cukup untuk menyerap output tersebut. Dalam pandangan klasik, kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS bersifat vertikal, artinya tingkat output alami atau potensial tidak dipengaruhi oleh tingkat harga karena pasar akan selalu menyesuaikan dan ekonomi dianggap bekerja di full employment atau tingkat tenaga kerja penuh. Yang kedua ada pandangan Keynesian. John Maynard Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai pendorong utama perekonomian, terutama dalam situasi resesi. Ia berargumen bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat terjadi akibat kurangnya permintaan yang dapat menyebabkan pengangguran jangka panjang. Keynes lebih berfokus pada kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS yang bersifat miring ke atas, karena ekonomi tidak selalu berada di kondisi full employment. Dalam jangka pendek, output dipengaruhi oleh permintaan agregat atau agregat demand, dan penyesuaian harga serta upah tidak selalu fleksibel. Perbedaan pandangan klasik dan Keynesian. Yang pertama dari fokus kurva, pandangan klasik berfokus pada penawaran agregat jangka panjang, sementara Keynesian berfokus pada penawaran agregat jangka pendek. Pada aspek pasar, klasik bersifat fleksibel, sementara Keynesian tidak fleksibel. Pada aspek output, pandangan klasik ditentukan oleh faktor produksi, sementara Keynesian output dipengaruhi oleh permintaan agregat.
Pada aspek peran pemerintah, Klasik berpendapat bahwa peran pemerintah sangat minimal dan pasar akan menyesuaikan, sementara Keynesian, peran pemerintah aktif untuk mengelola permintaan. Pada aspek kondisi ekonomi, Klasik bersifat full employment, sementara Keynesian bisa terjadi pengangguran jangka panjang. Kebijakan fiskal. A. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, sistem perpajakan. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dengan maksud untuk memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Contohnya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan, pengeluaran untuk infrastruktur umum. Sebaliknya, pemerintah juga dapat menurunkan tarif pajak yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. 2. Politik anggaran. Politik anggaran adalah cara pemerintah dalam mengelola anggaran negara agar bisa membantu mencapai kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk bagaimana uang itu dikumpulkan, misalnya melalui pajak, dan bagaimana uang itu dibelanjakan untuk proyek seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 3. Pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian seperti saat menghadapi resesi, tingginya pengangguran, keterbelakangan infrastruktur, atau krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. Hal ini bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. B. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara maksimal karena sangat berperan dalam pemasukan atau pendapatan negara. Hal ini meliputi bea cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lain-lain. Contoh pengeluaran yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana umum, program untuk kesejahteraan masyarakat, dan proyek pemerintah. Kedua, mencegah pengangguran. Kesempatan kerja penuh, full employment, dapat kita artikan sebagai keadaan di mana semua pemilik faktor produksi yang ingin memperkerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh faktor-faktor produksi tersebut. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berakibat bagi perorangan yang menderita atau mengalami pengangguran. 3. Stabilitas harga. Inflasi memang dapat meningkatkan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang, tetapi juga dapat mempersulit kehidupan orang-orang yang berpenghasilan rendah. Penurunan yang tajam dalam harga-harga akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor swasta kehilangan harapan keuntungan. Bahkan keuntungan mereka akan semakin mengecil. Dalam jangka panjang, inflasi akan berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Keempat, menekan pengeluaran negara. Kebijakan tersebut mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak. C. Jenis kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. A. Kebijakan fiskal ekspansif.
Kebijakan fiskal ekspansif memiliki tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan ini paling sering dimanfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi, atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah. Kebijakan ekspansif ini juga mengharuskan pemerintah supaya membelanjakan lebih banyak uang atau menurunkan pajak. Tujuannya untuk memberikan lebih banyak uang kepada konsumen sehingga konsumen akan terus membelanjakan lebih banyak sehingga akan merangsang laju ekonomi. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif berguna untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya pada saat inflasi bertumbuh dengan cepat. Hal ini merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif yang dimana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu menekan laju inflasi, menjaga nilai mata uang, dan menstabilkan harga barang dan jasa. Kemudian, kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, ini bisa menyebabkan inflasi. Jadi, harga barang atau jasa itu bisa terus-terusan naik. Dan juga sebaliknya, kalau jumlah uang yang terlalu sedikit, ekonomi bisa melambat. Akibat ekonomi yang melambat, sulit cari kerja dan bisa memicu krisis. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar supaya tidak terlalu banyak atau sedikit dibanding dengan jumlah barang dan jasa. Kemudian mengontrol harga barang agar tidak terlalu tinggi atau rendah. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja, menstabilitaskan ekonomi supaya dunia usaha bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Kemudian tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu bertujuan untuk menjaga kestabilitasan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca perdagangan. Salah satu caranya yaitu mengatur jumlah uang yang beredar supaya tidak terlalu banyak, terus mengontrol harga barang agar tidak terlalu tinggi ataupun rendah, terus menstabilitaskan ekonomi supaya dunia usaha bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir bisa dengan cara menjaga agar ekspor lebih tinggi daripada impor untuk mencegah defisit. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama, kebijakan uang ketat atau tight money policy. Yang kedua, kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan uang ketat itu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, dan menaikkan cadangan kas. Berkebalikan dengan uang ketat, kebijakan uang longgar itu menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan suku bunga, memberi surat berharga, dan menurunkan cadangan kas. Peran bank sentral dalam kebijakan moneter. Yang pertama, pengendalian inflasi. Dengan cara menaikkan suku bunga untuk mengurangi pengeluaran dan menekan inflasi, atau berkebalikannya. Yang kedua, pengaturan suku bunga. Bank komersial menggunakan suku bunga ini untuk menentukan bunga pinjaman dan tabungan mereka. Yang ketiga, pengawasan sistem perbankan. Memastikan bank-bank komersial beroperasi dengan aman dan mematuhi aturan. Yang keempat, manajemen cadangan devisa. Dengan cara membeli dan menjual mata uang asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kelima, stabilitas keuangan. Memantau resiko yang bisa mengganggu keuangan dan mengambil langkah untuk menguranginya. Yang keenam, fasilitas likuiditas. Bank sentral memberikan pinjaman darurat kepada bank yang kekurangan uang tunai. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu menjual atau membeli surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kalau instrumen kedua itu kebijakan diskonto. Jadi, bank sentral mengubah suku bunga yang ada supaya bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, cadangan kas di bank. Jadi, instrumen ini itu bank sentral itu bisa menaikkan atau menurunkan
cadangan kas minimum pada bank komersial. Dan yang keempat, kebijakan kredit selektif. Bank sentral itu juga bisa memperketat syarat pemberian kredit terhadap masyarakat. Yang kelima, dorongan moral atau moral suasion. Ini tuh bank sentral semacam memberikan pengumuman atau pidato supaya bisa mempengaruhi persepsi masyarakat. Dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter kontraktif itu dapat menimbulkan dampak antara lain mengurangi inflasi, menurunkan investasi, kenaikan nilai mata uang, dan juga peningkatan pengangguran. Kemudian dampak ekspansinya yaitu peningkatan dan pengeluaran investasi, pengurangan pengangguran, terdapat potensi inflasi, dan juga penurunan nilai mata uang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.